Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang di pagi hari ini, kesempatan yang sangat indah ini, kita diizinkan untuk bersama bersekutu di tempat ini, kita memasuki ibadah Minggu Paskah yang kedua. Mari Bapak Ibu, kita menyiapkan setiap keberadaan kita, hati kita, pikiran kita, untuk kita dengan penuh sukacita, kita bersama-sama ibadah di pagi hari ini. Kita akan mengawali ibadah ini dengan bersama kita akan mengangkat satu pujian, Allah yang setia. Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Yesus, Kau telah mulai segala yang baik dalamku. Kita akan pujikan satu kali lagi, Bapak Ibu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu.
Saya mengundang Bapak Ibu dan saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudari dengan menengadahkan hati dan jiwa kita kepada Tuhan. Marilah ibadah raya, ibadah Minggu Prapaskah kedua ini. Kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah, pencipta langit dan bumi. Maka turunlah ke atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera, cinta kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam kehidupan saudara-saudari. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Nats pembimbing ibadah dari surat Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10 demikian. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Amin. 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 Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, saya persilakan duduk-duduk kembali. Lanjut ibadah saya serahkan kepada liturgos atau pemimpin ibadah. Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada setiap kita untuk kita berdoa. Karena melalui doa kita akan belajar untuk menyerahkan hidup kita pada kehendak Tuhan. Dan doa memiliki kuasa yang sungguh dahsyat. Dan melalui doa juga kita akan dikuatkan. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita puji bersama pujian Ajarku Berdoa. Tuhan ajarkan ku berdoa. Doaku setiap hari, ku ingin tahu kehendak-Mu. Tuhan ajarkan ku berdoa. Aku dalam-Mu, Kau dalam-Ku, menjadi satu, ku memohon. Beriku kuasa dalam Tuhan, hidup bersama sesamaku. Tuhan, Kau tahu bahwa aku lemah, maka lengkapilah aku dengan kuasa-Mu, ya Tuhan.
dalam Tuhan, hidup bersama sesamaku. Aku dalammu, kau dalamku. Aku dalammu, kau dalamku, menjadi satu, ku memohon. Berikan kuasa dalam Tuhan, hidup bersama sesamaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikan, kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami hari demi hari. Selama sepekan yang lalu kami dapat melaluinya dengan baik. Setiap gerak langkah, karya, perjuangan hidup kami selalu dilihat dan dipimpin oleh Tuhan. Sehingga kami ada sebagaimana ada saat ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur karena di hari perhentian ini Tuhan kembali memanggil kami dari tengah-tengah aktivitas dan kesibukan kami, mengkhususkan waktu yang istimewa ini untuk kami berada bersama-sama di rumah Tuhan, merayakan cinta kasih Tuhan melalui ungkapan puji-pujian kami, melalui doa-doa kami, melalui persekutuan kami di sekitar Tuhan untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya peribadahan kami pada pagi hari ini, dari awal hingga selesai nanti. Biarlah Tuhan ada di tengah-tengah kami, melayakkan kami, tangan Tuhan terulur ke atas kami, kepada kami semua Tuhan mencurahkan rahmat dan berkat. Pada saat ini Tuhan, dengan satu hati, satu iman kami datang kepada Tuhan. Kami membawa dalam doa kami bagi saudara-saudari kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Mereka yang terbaring di tempat tidur, baik di rumah maupun di rumah sakit. Dengan segala penderitaan mereka, kami datang kepada Tuhan untuk mereka. Biarlah Tuhan melawat mereka Tuhan. Kami mohon kiranya tangan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang lemah, yang sakit, sehingga dikuatkan, sehingga dipulihkan, sehingga mereka disembuhkan. Hati mereka penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Berikan kepada mereka ketabahan, kekuatan, serta penghiburan yang dari Tuhan. Sehingga mereka tidak kehilangan sukacita dan tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah penderitaan mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan Tuhan untuk pergumulan-pergumulan jemaat-jemaat kami yang tidak dapat hamba ungkapkan karena hamba sangat terbatas di dalam mengetahui apa yang menjadi isi hati, curahan hati, pergumulan-pergumulan kami. Tetapi sungguh kami bersyukur Tuhan, yang kami sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang tidak terbatas, dapat mengetahui bahkan jauh yang tersembunyi di dalam hati kami, yang paling dalam sekalipun Tuhan, Engkau mengetahui dan Engkau melihatnya. Mari Tuhan, hati kami terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan melihat, menilik satu persatu keberadaan kami sebagai anak-anak Tuhan yang tidak luput dari persoalan-persoalan hidup. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami. Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami kemampuan untuk kami dapat melaluinya. Satu persatu Tuhan, kami percaya dapat kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Telah tersedia bagi kami jalan keluar dari Tuhan, jalan keluar yang berkemenangan, yang senantiasa membuat kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa.
Pada saat ini kami juga berdoa dan menyerahkan untuk gereja kami, GKMI Pati. Kami bawa dalam doa kami untuk setiap kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan di dalam masa-masa pandemi yang penuh dengan keterbatasan. Kami tidak bisa seperti biasanya di dalam pelayanan kami, di dalam peribadahan, dalam persekutuan kami. Tetapi kami percaya Tuhan, semua itu tidak mengurangi semangat kami dan sukacita kami di dalam kami melayani dan memuliakan nama Tuhan. Kami membawa juga untuk setiap komisi-komisi yang saat ini tengah menggumuli program-program mereka di tahun 2021. Kami bersyukur karena Tuhan taruh semangat di dalam hati kami untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan memberkati apa yang ada di dalam pikiran kami, apa yang di dalam hati kami, yang kami tuangkan dalam program-program kerja kami. Kami berdoa biarlah semuanya berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah ini boleh membawa kemajuan bagi gereja kami, boleh membawa pertumbuhan di dalam iman kami, dan biarlah nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Berkati raker majelis pada bulan depan ini, semuanya juga dapat berjalan dengan baik, dan biarlah Tuhan gereja kami memiliki arahan, memiliki tujuannya, yang akan kami capai bersama-sama sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa dan menyerahkan untuk setiap komponen yang ada di dalam GKMI Pati ini, mulai dari hamba Tuhan, majelis, pengurus-pengurus komisi, semua aktivis gereja kami dan juga seluruh jemaat Tuhan, berikan kepada kami kesatuan hati, kebersamaan yang indah, persekutuan yang senantiasa penuh dengan sukacita dan damai sejahtera untuk kami dapat melayani dan bersekutu dengan baik. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk pemerintahan kami, untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati para pemimpin bangsa kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, para pembantu Presiden, bahkan sampai pejabat-pejabat yang ada di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai desa dan di pelosok-pelosok dimanapun di negeri kami ini. Biarlah Tuhan taruh hikmat kepada para pemimpin kami. Di dalam hati mereka penuh dengan kasih dan kuasa Tuhan untuk dapat memikirkan yang terbaik bagi jalan keluar setiap persoalan-persoalan yang tengah dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Dan secara khusus kami mendoakan untuk upaya untuk mengatasi pandemi. Kiranya Tuhan ikut campur tangan, proses vaksinasi yang saat ini masih terus berlangsung, Tuhan juga akan terus mengawalnya sehingga vaksinasi ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Dan seluruh masyarakat di negara kami ini dapat menerimanya. Dan biarlah melalui ini Tuhan, ada harapan di dalam kehidupan kami, bangsa dan negara kami, untuk kami keluar dari pandemi ini. Agar pandemi ini dapat berakhir Tuhan, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami dengan baik secara normal kembali. Terima kasih Bapa di sorga, tentu ada banyak hal yang tidak dapat hamba ungkapkan, tetapi Tuhan sudah lebih dahulu mengetahui. Oleh karena itu Tuhan, apa yang tersembunyi dan apa yang sudah kami ungkapkan melalui syafaat kami pada pagi hari ini, kami mohon Tuhan mendengarkan dan Tuhan mengabulkannya. Kami bawa semua ini kepada Bapa hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus, penolong dan juru selamat kami. Amin. Bapak Ibu, di saat momen-momen Prapaskah seperti saat-saat ini, masa di mana Tuhan Yesus mengalami kesengsaraan, maka kita diajak untuk kita dapat memaknai, kita dapat menghayati masa-masa Prapaskah ini dengan kita melakukan satu tindakan nyata, yakni pertobatan. Pertobatan sejati, pertobatan yang berbuah. Kita akan masuk ke dalam sabda firman Tuhan. Pujian ku bersyukur buat kasih-Mu akan menghantar penyampaian sabda firman Tuhan. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku.
oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa akan ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum mulia, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. sungguh ku tak dapat, sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. oh indahnya, oh heranlah, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala kita untuk masuk dan menghantar kita dalam pemberitaan sabda firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan sabda firman Tuhan ini sepenuhnya dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Roh Kudus kiranya menolong kami. Biarlah hati kami sungguh-sungguh dipersiapkan untuk menerima firman Tuhan. Tersimpan di dalam hati kami, juga terpancar melalui hati kami dalam hidup kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan berserah kepada Tuhan saja yang akan memimpin dan menyertai sehingga dapat melayani-Mu dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mendasari pemberitaan sabda firman Tuhan, kita akan membaca Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 8. Mari bersama-sama kita persiapkan firman Tuhan ini. Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakan firman Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk menyimak Alkitab masing-masing. Injil Matius pasal 3 ayat 1. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.
Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Judea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan yang berbuah." Demikian tema kita pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tidak pernah mendengar istilah kapok Lombok? Tentu kita pernah ya mendengar kata atau istilah kapok Lombok. Kapok Lombok ini adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang sifatnya kambuhan. Ya, kambuhan. Berulang dan berulang. Ya, tentu seperti orang yang makan cabai. Ya, satu ketika dia makan cabai, ya, karena terlalu pedas cabai yang dimakannya, lalu dia mengatakan, "Kapok aku. Tidak mau makan cabai lagi." Tetapi di kesempatan lain, ketika di depannya dihidangkan bakwan, tahu isi, resoles, ya, maka segera hilang kapoknya. Akhirnya diceplus juga lomboknya. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah kapok Lombok. Artinya tidak benar-benar kapok. Tidak benar-benar itu dari hatinya. Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, analogi ini memang dipakai untuk menggambarkan seseorang yang memang tidak benar-benar kapok atau jerah. Anak-anak dinasehati, "Kamu jangan mandi hujan ya, ini kan musim hujan, jangan mandi hujan, tidak boleh main di genangan air." Ya, nurut mereka karena dicubit oleh ibunya. Tapi sebentar saja ketika temannya memanggil mereka, ayo kita mandi hujan, kita main hujan. Ya, mereka akan pergi lagi, ya, mandi hujan, bermain di genangan air. Ya. Seperti kemarin beberapa waktu yang lalu, ya, ketika ada anak-anak yang bersama-sama dengan kami, anak-anak relawan ya, anak-anak relawan yang bersama-sama dengan kami ketika kami membagikan aksi sosial. Satu hari bisa beberapa kali mereka nyemplung ke air. Ya, mereka bersama-sama dengan kami, ya, sepanjang perjalanan kami mereka tuh mandi begitu, nyelam begitu. Ya, sehari bisa berkali-kali, Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada banyak contoh di dalam kehidupan kita tentang kapok Lombok ini. Seorang siswa, seorang murid yang ditegur, bahkan dimarahi oleh gurunya karena melalaikan tugas. Segera dia akan menyatakan penyesalannya. Lalu dia mengatakan, "Aku menyesal, aku tidak akan mengulangi lagi. Ya, tidak mengerjakan tugas lagi." Tetapi itu tidak bertahan lama, Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, karena segera semangat mereka untuk mengerjakan tugas akan dikalahkan, ya, dengan main games, ya, dengan kegiatan aktivitas yang menyenangkan yang lainnya selain belajar. Nah, apakah orang dewasa tidak pernah mengalami ini? Tidak pernah mengalami yang namanya kapok Lombok ini? Pernah juga, Bapak Ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, ya. Jangan dikira orang dewasa itu, ya, tidak pernah mengalami ini atau bebas dari kapok Lombok. Buktinya banyak. Ya, ada orang yang ditangkap berkali-kali karena narkoba misalnya. Ada orang yang ditahan, masuk penjara, keluar masuk penjara, ya, karena melakukan hal yang sama, judi misalnya. Ya, ketika kami pelayanan di penjara, kami juga melihat ada orang yang sudah keluar tiba-tiba, "Loh, kok masuk lagi?" Kambuh lagi, ya. Kebiasaannya berjudi, ya. Melakukan kejahatan berulang-ulang, berkali-kali tersandung dengan masalah, tidak membuat jerah tetapi diulang-diulang.
Nah jelas Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, kapoknya ini palsu, betul ya. Rasa jerahnya itu palsu, tidak sungguh-sungguh. Kalau kita pakai istilah pertobatan, maka jelas pertobatan dalam diri orang itu adalah pertobatan yang tidak sungguh-sungguh, bukan pertobatan yang sejati. Ungkapan kapok, jerah, tidak mau mengulangi lagi, itu hanya sekedar pemanis bibir saja. Mungkin hanya untuk sekedar menenangkan amarah orang lain, menenangkan suasana, untuk memberikan kesan baik kepada orang lain. Tetapi semuanya itu tidak datang dari kesungguhan hati. Nah inilah yang disebut dengan pertobatan yang palsu, Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan. Ini pertobatan yang tidak sungguh-sungguh. Nah tentang ini Bapak Ibu, tentang hal ini, tentang pertobatan yang palsu ini, firman Tuhan yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis ini sungguh tegas. Sungguh tegas. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis sedang memberitakan kerajaan sorga. Bahwa kerajaan sorga itu sudah dekat. Lalu pada waktu dia memberitakan itu ada dua hal Bapak Ibu, ada dua pokok utama yang disampaikannya terkait dengan bertobat. Terkait dengan pertobatan. Yang pertama di situ Yohanes menyatakan bahwa pertobatan itu adalah syarat utama untuk masuk kerajaan sorga. Dia sedang memberitakan kerajaan sorga. Bahwa orang yang dapat masuk dalam kerajaan sorga itu adalah orang yang sungguh-sungguh bertobat. Jadi Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan bukan karena keturunan, bukan karena kebangsaan ataupun jabatan seseorang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan mentang-mentang dia adalah ahli Taurat atau orang Farisi atau dia berbangsa atau kebangsaannya Israel lalu secara otomatis masuk kerajaan sorga. Tidak. Tetapi mereka yang sungguh-sungguh mengaku dosa. Dari hati mengakuinya di hadapan Tuhan lalu dibaptis. Dikatakan tadi. Baptisan itu adalah baptisan pertobatan. Jadi mengaku kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh itulah jalan untuk dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Lalu yang kedua Bapak Ibu kerajaan sorga ya, yang dimaksudkan di dalam teks kita ini adalah kehadiran Tuhan Yesus. Kehadiran Tuhan Yesus itu sendiri. Sangat jelas Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan bahwa konsep kerajaan sorga yang dinyatakan di dalam firman Tuhan ini melampaui pemahaman umum orang-orang saat itu. Orang-orang pada saat itu mempunyai konsep bahwa yang namanya kerajaan sorga itu nanti. Sifatnya eskatologis bukan sekarang. Itu berbicara tentang masa yang akan datang. Itu berbicara tentang kehidupan kekal yang akan terjadi setelah kematian kelak. Itu konsep umum yang ada pada waktu itu. Tetapi bukan seperti itu yang dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa dimanapun Allah berada dan berkarya, maka disitulah kerajaan sorga itu ada di tengah-tengah kamu. Jadi Bapak Ibu, mereka yang menolak Kristus, maka itu berarti mereka juga yang menolak kepemimpinan Allah. Dan mereka tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Maka dapat dipahami ya, bahwa sikap Yohanes ini sangat tegas terhadap orang-orang Farisi dan Saduki yang juga pada waktu datang kepada Yohanes untuk minta dibaptis, betul ya? Yohanes mengatakan apa? Hai kamu keturunan ular beludak, dikatakan. Ini sesuatu kecaman yang dalam Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Mengapa Yohanes mengatakan demikian? Karena Yohanes tahu pasti bahwa pertobatan yang ada di dalam diri mereka itu palsu, Bapak Ibu. Ya, mereka datang kepada Yohanes untuk minta dibaptis bukan karena ingin sungguh-sungguh bertobat. Tetapi itu adalah satu yang palsu belaka. Ini bisa dilihat dari kehidupan sehari-hari. Bagaimana kehidupan sehari-hari orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki itu yang suka menindas orang lain, orang-orang yang lemah. Lalu mereka itu selalu merasa diri mereka itu adalah yang paling benar.
Dan terlebih lagi orang-orang Saduki khususnya adalah mereka yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Tidak percaya akan kebangkitan setelah kematian. Nah, bagaimana mungkin ya, mereka bisa masuk ke dalam kerajaan sorga? Bagaimana mungkin mereka kok bisa menundukkan hidup mereka itu di bawah kepemimpinan Allah, di bawah kepemimpinan Tuhan Yesus Kristus? Dan ini terbukti dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki, mereka ini adalah orang-orang yang selalu menentang Tuhan Yesus. Bahkan mereka jugalah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu, Yohanes menegaskan di dalam bagian akhir pembacaan kita ayat 8. Bahwa pertobatan itu harus menghasilkan buah. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Nah, kita jadi paham ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bahwa tidak hanya cukup ungkapan ya, dari hati aku bertobat. Itu baik. Ya. Tetapi ternyata ada sesuatu yang dituntut di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa tidak berhenti sampai pada pertobatan. Tetapi pertobatan itu harus dapat menghasilkan buah-buah pertobatan. Pertobatan itu bukan sekedar perkataan manis, bukan sekedar sesuatu yang gampang datang dan pergi. Tetapi pertobatan itu adalah satu komitmen dalam diri orang percaya, Bapak Ibu. Bahwa komitmen itu adalah sesuatu yang mengikat. Dia itu harus tetap ada dalam hidup kita. Dan dia harus terbukti dalam hidup kita. Itulah pertobatan. Jadi kalau kita mengatakan bertobat, lalu hidup kita ya tidak bisa dilihat. Ya, bahwa engkau betul-betul bertobat, tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Ya, tidak terbukti dalam kehidupan. Nah itu belum bisa dikatakan sebagai bertobat. Di dalam diri orang-orang percaya Bapak Ibu tidak ada istilah yang namanya kapok lombok dalam hal dosa. Tidak ada. Kalau tobat ya betul-betul bertobat. Tobat itu adalah satu pertobatan yang sejati dan harus dapat dibuktikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mari kita renungkan Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang sangat dicintai, sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudah disambut sedemikian rupa oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan bagi kita yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi, untuk ditebus, tidak layak untuk menerima pengorbanan Tuhan Yesus. Minggu lalu kita berbicara tentang itu. Ya, kita ini adalah orang-orang yang luar biasa. Bahkan kita ini diangkat menjadi anak-anak Allah. Dari orang-orang berdosa diubahkan statusnya. Menjadi anak-anak Allah. Bukan lagi budak dosa tetapi menjadi anak-anak Allah. Nah Bapak Ibu kita yang sudah sedemikian rupa merasakan cinta kasih yang ajaib, yang mulia dari Tuhan. Masa sih kita mau memberikan pertobatan yang palsu ya, kepada Tuhan? Masa kita mau bersikap kapok lombok terhadap dosa? Diampuni lalu kambuh lagi, diampuni lalu jatuh lagi, terus menerus seperti itu. Ya, kita kan sering menggunakan istilah atau alasan, ya namanya juga manusia, ya manusia lemah, manusia berdosa, wajar. Enggak, Bapak Ibu, enggak bisa seperti itu. Ya, enggak bisa. Terlebih saat ini ketika kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang kedua, Bapak Ibu dan dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita terus-menerus diingatkan dalam minggu-minggu Prapaskah ini akan kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang begitu tulus. Nah, kalau kita mengingat itu tentu kita tidak akan membalas dengan kepalsuan. Tetapi kita mau menyatakan dengan pertobatan yang sejati, pertobatan yang berbuah. Apa itu buah pertobatan Bapak Ibu? Nah, kalau ini dijabarkan tentu sangat luas ya. Buah-buah pertobatan itu bisa dalam bentuk perbuatan baik, bisa dalam karya dan pelayanan yang kita kerjakan setelah kita bertobat atau selama kita dalam masa-masa pertobatan. Ya. Tetapi logikanya begini Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Kalau semula hidup kita ini minus karena dosa Bapak Ibu, maka ketika kita bertobat, ya dari minus kita dibawa ke titik nol Bapak Ibu. Ya. Kita ini minus di hadapan Tuhan.
Karena kita ini adalah orang berdosa. Tetapi ketika Bapak Ibu dan Saudara bertobat, maka Bapak Ibu dan Saudara dibawa ke titik nol. Nah di titik nol inilah Bapak Ibu dosa-dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Tetapi apakah kita kemudian berhenti hanya di titik nol itu saja? Tentu tidak Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, karena itu baru sampai bertobat saja. Kita belum menghasilkan apa-apa. Kita belum menghasilkan buah-buah pertobatan kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, kita didorong dalam hidup ini. Mulai dari nol lalu kita bergerak menjadi 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu yang dikatakan oleh Paulus tadi. Bahwa kita ini harus terus-menerus bertumbuh. Bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala kita. Menjadi sempurna seperti Kristus. Mungkinkah sempurna? Mungkin saja. Karena itu firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan yang tidak mungkin. Jadi ini Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perenungan bagi kita. Ya, kita harus betul-betul dapat mencapai plus dalam hidup ini. Ya. Tidak hanya nol Bapak Ibu dan Saudara, tapi kita harus plus. Plus kita itu apa? Perubahan hidup. Ya, karakter kita berubah, kepribadian kita menjadi seturut dengan Kristus. Kita banyak melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam karya-karya pelayanan. Ya, dalam setiap karya pelayanan kita ini selalu mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera bagi orang lain. Itulah buah-buah pertobatan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, mari ya, kita ini tidak boleh puas. Hanya berada di titik nol. Tetapi teruslah menghasilkan buah-buah pertobatan. Hanya dengan cara itu di hadapan Tuhan kita menunjukkan penghargaan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus. Hanya dengan cara itu kita ungkapkan syukur kita akan kasih-Nya yang ajaib dan mulia. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, kita terus mengingat bahwa pertobatan yang sejati itu adalah pertobatan yang berbuah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah mengingatkan kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah terlebih dahulu merasakan kasih pengorbanan Kristus yang mulia dalam hidup kami. Untuk kami dapat mensyukuri, menghargai semua itu dengan pertobatan yang sejati. Dengan pertobatan yang dapat menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami ingin diberikan kemampuan dan kekuatan. Kami ingin mematahkan Tuhan ungkapan wajar kami adalah manusia yang lemah. Kami ingin patahkan dalam nama Yesus Kristus bahwa kami ingin menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Kami ingin keluar dari kelemahan-kelemahan kami terhadap dosa kami. Kami ingin agar kami tidak hanya kapok lombok, tapi kami sungguh-sungguh mengalami pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan mengajak kita untuk kita menjadi petobat-petobat sejati dan pertobatan yang menghasilkan buah bagi kehidupan kita dan kehidupan di sekeliling kita. Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan ini selalu mengingatkan kita untuk selalu hidup benar dan pada akhirnya kita akan menjadi milik-milik Allah. Pujian pamungkas "Aku milikmu" akan menutup ibadah di pagi hari ini sekaligus merespon firman Tuhan. Aku milikmu, bait 1 sampai 4.
Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita pujikan bait terakhir. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah lengkap bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Mari Bapak Ibu bersama-sama dengan umat Tuhan di segala batan tempat kita mengikrarkan kembali iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dan kini arahkan dan tengadakan hatimu kepada Tuhan. Satu-satunya bagi kita sumber berkat dan sumber pertolongan adalah Allah, Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati, melindungi dan menyertai engkau. Allah yang pemurah dengan anugerah memandang atas engkau dan mengaruniai engkau dengan berkat-berkat rohani dan kasih, mulai dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah
kasih. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilakan duduk kembali. Saat teduh buat kita sekalian.